Pada zaman dahulu, di kota Addis Ababa, hiduplah seorang pemuda bernama Arha, anak dari tanah Gurage yang bekerja sebagai pelayan saudagar kaya bernama Hapton Haseid. Suatu malam yang dingin, Hapton memanggil Arha untuk membawa kayu untuk api unggun. Arha, sini dulu. Baik, Tuan. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin bagi seseorang untuk berdiri di puncak tertinggi Gunung Suluta, di mana angin tertinggi bertiup sepanjang malam tanpa selimut atau pakaian, namun tidak mati? Bukankah itu tindakan bodoh, Tuan? Mungkin, tapi aku bertaruh tak ada orang yang sanggup berdiri semalam di Gunung Suluta. Saya yakin seorang pemberani bisa berdiri telanjang di Gunung Suluta sepanjang malam dan tidak mati. Karena kamu begitu yakin, aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu bisa bertahan di Gunung Suluta sepanjang malam tanpa makanan, minuman, atau pakaian dan sehelai kain apapun dan tidak mati, aku akan memberimu 10 hektar tanah dengan sebuah rumah dan ternak. Kalau begitu, besok malam aku akan melakukannya. Arha sangat khawatir, maka Arha menemui seorang lelaki tua bijaksana dari suku Gurage dan menceritakan tentang taruhan yang telah dibuatnya. Pak Tua, saya ada taruhan dengan Pak Haptom. Aku akan membantumu. Sepanjang malam, kamu harus memperhatikan cahaya api yang aku nyalakan. Jangan menutup matamu atau kegelapan menyelimutimu. Terima kasih Pak Tua atas bantuannya. Arha memberitahu Hapton bahwa dia sudah siap. Dan pada sore hari, Hapton mengirimnya di bawah pengawasan para pelayan lainnya ke puncak Gunung Suluta. Saat malam tiba, Arha melepas pakaiannya dan berdiri di tengah angin dingin lembab, dan Arha melihat cahaya api yang dibuat oleh lelaki tua. Oh Tuhan, angin ini benar-benar menusuk tulangku. Apakah dia bermalam tanpa makanan atau minuman atau pakaian? Ya, Tuhan. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya hanya melihat nyala api di bukit jauh di seberang lembah. Api menyelamatkanmu, kau kalah taruhan. Aku tidak akan memberimu tanah itu. Apakah kejujuran selalu kalah oleh kekuasaan? Arha sangat sedih dan pergi menemui temannya dari suku Gurage, si lelaki tua. Dan lelaki tua menyarankan membawa masalah ini ke hakim. Arha menceritakan masalahnya ke hakim. Begitu juga dengan Hapton dan pelayannya. Pak Hakim, saya ada taruhan dengan Pak Haptom. Syaratnya tanpa api dan kau kalah. Arha pergi dengan sedih. Dia pergi ke rumah Hailu, seorang pria kaya raya, dan menjelaskan tentang taruhan Arha dan Hapton. Jangan putus asa, aku akan mengurusnya. Tak semua hukum tinggal di buku, ada yang tinggal di hati manusia. Hailu mengirimkan undangan ke banyak orang di kota untuk datang ke pesta di rumahnya. Ketika hari pesta tiba, dari dapur tercium aroma masakan yang enak. Aroma makanan hanya menambah rasa lapar para tamu, tetapi makan tidak kunjung datang.
Bukankah kalian mencium masakan? Para hadirin, bau bukanlah makanan, sama seperti api jauh di gunung, tak menghangatkan badan. Hakim tersadar akan kesalahannya dan Hakton malu. Aku salah, tanah, rumah, dan ternak adalah milik Arha.